Ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi tabel, relasi tabel, dan desain UI atau user interface. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah tabel. Di sini adalah tabel mahasiswa, di mana tabel ini belum dinormalisasi. Nah, pada tabel ini terdapat item field, name, nama, alamat, jenis kelamin, kode mata kuliah, nama mata kuliah. Pada tabel yang sebelum dinormalisasi, di mana name ini akan menjadi foreign key. Dan di sini juga ada kode mata kuliah, di mana juga akan menjadi foreign key atau kunci tamu. Nah, setelah itu ada nilai kode dosen, di mana kode dosen ini juga akan menjadi foreign key. Setelah itu ada nama dosen, alamat dosen. Nah, setelah kita menormalisasikan tabel ini, di sini terdapat 4 tabel. Salah satu syarat ketika dinormalisasi, di mana setiap tabel itu syaratnya adalah tidak boleh ada item field yang sama. Di sini contohnya saya sudah menormalisasi tabel biodata mahasiswa. Pada tabel biodata mahasiswa, name ini akan menjadi primary key atau menjadi kunci utama pada tabel ini. Dan name ini akan menjadi foreign key pada tabel mahasiswa dan tabel nilai. Begitupun mata kuliah. Di sini ada tabel mata kuliah, di mana terdapat item field kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, dan kode dosen. Item field ini diambil dari tabel yang belum dinormalisasi. Nah, pada tabel mata kuliah ini, kode mata kuliah akan menjadi kunci utama pada tabel ini. Dan pada tabel nilai, kode mata kuliah ini akan menjadi foreign key. Begitupun pada tabel dosen. Di sini sudah terdapat tabel dosen dan item fieldnya kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Di mana kode dosen ini akan menjadi primary key atau kunci utama dari tabel dosen. Nah, primary key pada tabel dosen ini akan menjadi foreign key atau kunci tamu pada tabel mata kuliah. Dan yang terakhir, dan kode dosen ini juga akan menjadi foreign key pada tabel mata kuliah. Dan yang terakhir adalah tabel nilai, di mana tabel nilai ini terdapat item field name, kode mata kuliah, dan nilai angka. Pada tabel nilai ini, name akan menjadi di sini tabel nilai di sini ini adalah kunci atau kunci tamu dari ketiga tabel tersebut, di mana kunci tamu dari name, kode mata kuliah ini akan menjadi kunci utama atau primary key pada tabel biodata mahasiswa, dan kunci utama atau primary key pada data kode mata kuliah. Nah, selanjutnya kita akan berpindah bagaimana cara melakukan relasi pada tabel. Dan relasi pada tabel kali ini saya akan menggunakan Microsoft Office Visio. Sekian dan terima kasih. Ya, di sini saya sudah membuka aplikasi Visio, dan di sini saya sudah membuat relasi antar tabel. Di sini saya sudah membuat tabel dosen, di mana data kode dosen ini menjadi primary key. Setelah itu di dalam tabel dosen ini juga mempunyai item field kode dosen, name dosen, dan alamat dosen, di mana kode dosen menjadi kunci utama atau primary key. Nah, setelah itu saya membuat tabel mata kuliah,
Dan item fieldnya kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS semester, dan kode dosen. Di mana kode mata kuliah akan menjadi kunci utama atau primary key, dan kode dosen akan menjadi foreign key, dari tabel mata kuliah. Setelah itu, saya juga sudah membuat tabel biodata biodata mahasiswa, di mana biodata mahasiswa ini terdapat template NIM, nama, alamat, dan jenis kelamin. NIM akan menjadi kunci utama pada tabel biodata mahasiswa ini. Dan yang terakhir adalah tabel nilai. Tabel nilai ini, NIM dan kode mata kuliah akan menjadi foreign key, dan NIM ini akan menjadi kunci utama dari data biodata mahasiswa, dan kode mata kuliah akan menjadi foreign key pada tabel nilai, tetapi pada mata kuliah akan menjadi kunci utama. Nah, itu adalah relasi tabel yang telah dibuatkan dari data sebelumnya, yaitu data normalisasi tabel pada aplikasi Excel sebelumnya. Setelah itu, kita akan melakukan desain user interface atau UI menggunakan Microsoft Office Visual. Di sini saya sudah membuat desain user interface dari 3 inputan data, yaitu biodata mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai. Cara membuatnya dengan cara klik pada menu dialog sebelah kiri, lalu drag dan drop menu dialog form ke dalam Visio, lembar kerja Visio. Setelah itu saya berikan nama dialog form tersebut biodata mahasiswa. Di sini saya juga membawa kotak dialog buton ini ke sudut kanan atas. Dan di sini saya membuat 3 tombol, yaitu tombol exit atau close, maximize, dan minimize. Setelah itu saya berpindah ke control dan saya membuat label, membuat tombol label. Di sini ada label name, nama, alamat, dan jenis kelamin. Setelah itu saya membuat inputan dengan cara mengklik text box. Setelah itu di sini saya membuat sesuai dengan inputan dari name, nama, alamat, dan jenis kelamin. Terakhir saya membuat tombol buton. Di sini terdapat 3 tombol buton, yaitu tombol simpan, edit, dan hapus. Begitupun pada tabel dosen. Caranya kurang lebih sama saya buat seperti pada kotak inputan data pada biodata mahasiswa untuk tabel dosen, mata kuliah, dan nilai. Sekian dan terima kasih.